Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Selebes People? Senang rasanya saya De Febrian bisa kembali bersama Anda dalam program Dialog Legislasi. Kita tahu di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diperpanjang. Namun bagaimanakah keadaan atau sektor ekonomi yang memang sebelumnya kita sempat membahas ada sedikit pengurangan pendapatan mungkin dari pelaku usaha UMKM ya, pelaku usaha kecil. Dan kali ini kita akan masih membahas seputar dampak PPKM terhadap sektor ekonomi di Kota Makassar. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdul Wahab Tahir selaku Ketua Komisi DPRD Makassar. Apa kabar Pak Wahab? Ya, halo. Ya, sudah kedengaran. Apa kabar Pak Wahab? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat ekonomi, ada Bapak Dr. Lukman Setiawan. Pak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Salam untuk Pak Wahab dan host Selebes TV. Baik, terima kasih Pak Lukman. Saya pertama ke Pak Wahab dulu selaku Ketua Komisi DPRD Makassar. Kita melihat PPKM yang kembali diperpanjang dan kita juga masih belum tahu apakah memang PPKM ini akan segera terselesaikan ataukah masih akan berlanjut lagi ke depannya. Lantas bagaimanakah keadaan atau sektor ekonomi di Kota Makassar menurut pandangan dari Pak Wahab sendiri? Silahkan Pak Wahab. Kan begini nih soal penerapan zona itu menjadi kewenangan pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Oke. Ya, pemerintah pusat menetapkan bahwa Makassar masih berada pada zona kuning dari PPKM level 4, ya konsekuensinya ya kita harus tunduk dan patuh kepada keputusan tersebut karena kewenangan memang ada di pemerintah pusat. Walaupun dalam perspektif saya kita sudah bekerja maksimal, tetapi kemudian penilaian pemerintah pusat kita harus lebih maksimal. Jadi clear soal itu. Yang kedua soal dampak, pasti berdampak lah. Yang namanya kebijakan ini sudah 2 tahun terakhir pasti berdampak, dan yang paling terasa itu dampaknya adalah para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Oleh karena itu kita berharap pemerintah hadir menjawab kegelisahan para pelaku usaha, utamanya pelaku kecil dan menengah. Tetapi kalau dibandingkan 2 bulan lalu atau sebulan yang lalu, per hari ini Makassar kan lebih longgar lagi di walaupun berada di PPKM level 4. Tapi sudah longgar, tidak seperti di sebulan yang lalu yang sangat ketat. Hari ini kebijakannya sudah diperlonggar, sudah diizinkan walaupun jam berlakunya masih diperketat dan aktivitas sekali lagi saya katakan bahwa hari ini masih jauh lebih baik ketimbang bulan lalu yang kemudian betul-betul terasa sekali dampak pukulan terhadap ekonomi kecil dan menengah kita di Kota Makassar. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Saya ke Bapak Dr. Lukman Setiawan selaku pengamat ekonomi. Pak Lukman, ini kita lihat PPKM kembali berlanjut atau kembali diperpanjang. Untuk kondisi perekonomian menurut pandangan Pak Lukman sendiri, apakah memang akan ada pertumbuhan? Karena kan ini PPKM-nya agak longgar nih. Ataukah masih stagnan di situasi seperti itu saja, Pak Lukman? Silakan. Jadi terima kasih. Jadi pada prinsipnya PPKM ya apapun namanya sampai saat ini adalah PPKM level 4. Memang fakta ini bahwa tetap mengikuti regulasi dari pemerintah pusat yang selanjutnya diterjemahkan ke masing-masing pemerintah daerah yang terkait berdasarkan zona dan atau level masing-masing daerah tersebut. Untuk Kota Makassar masih masuk di zona perpanjangan yang memang dari regulasi pusat masuk kategori Kota Makassar masih tetap pada proses perpanjangan level 4 ini. Nah, pada prinsipnya kalau kita melihat data bahwa di laporan triwulan pemerintah daerah Sulawesi Selatan itu memang kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi kurang lebih 2,50% yang selanjutnya mengindikasikan bahwa
terjadi pertumbuhan ekonomi walaupun pada prinsipnya kita berada pada masih zona PPKM tadi itu. Nah, kalau kita melihat data nasional tentang perkembangan COVID, sudah memang informasi terakhir itu adalah terjadi perlandaian, artinya melandai dari segi grafik. Kalau lihat memang data bahwa antara tingkat positif yang terjangkitnya atau yang terindikasi positif dengan tingkat kesembuhan itu memang sudah 2 kali lipat. Ya, skala nasional ya kurang lebih 7.201 per hari ini dengan per 8 September 2021, dan tingkat kesembuhan itu adalah 14.000, artinya 2 kali lipat. Jadi sudah, walaupun jumlahnya itu masih lebih banyak yang positif dibandingkan dengan tingkat kesembuhan, tetapi dari perkembangan data statistiknya itu sudah menyalip data antara yang terindikasi positif dengan sembuh. Nah, berdasarkan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahab bahwa sudah terjadi kelonggaran walaupun masih dalam zona PPKM itu. Artinya apa? Berarti sudah ada gairah ekonomi yang terjadi di kota masyarakat, walaupun pada dasarnya masih kurangnya daya beli yang disebabkan beberapa hal karena sulitnya perekonomian, beberapa pelaku usaha yang memang masih tahapan menuju kepada zona yang lebih bagus lagi, artinya lebih longgar lagi. Namun pada sisi yang lain tetap pada kondisi tidak menjadi proses penyebaran yang kita memang sudah upayakan untuk melakukan proses tingkat agar penyebaran tidak menyebar luas dan beberapa kondisi. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, memang bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan daripada vaksin secara menyeluruh kepada masyarakat. Kalau sudah pada tingkat vaksin khususnya misalkan Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar misalkan sudah divaksin kurang lebih 75%, itu sangat luar biasa. Nah, inilah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Yang kedua, agar tercipta daya beli, maka bagaimana pelaku usaha mulai bergairah kembali dengan terjadinya kelonggaran, sehingga terjadi dua arah dalam proses terjadinya transaksi jual beli atau dalam proses terjadinya meningkatnya aktivitas usaha yang sudah mulai pelonggaran tadi yang jam 9, jam 10 yang tidak terlalu banyak tindakan representatif oleh petugas yang terkait dalam hal-hal melihat perkembangan ini. Inilah tahapan yang memang yang harus dilakukan agar terjadi sinkronisasi kehidupan masyarakat khususnya Kota Makassar. Nah, yang selanjutnya beberapa regulasi-regulasi, karena ada hal-hal yang terkena sasaran lebih dalam terhadap kondisi pandemik ini. Kalau kita jalan di Fakta di Kota Makassar, ya kita masuk di kompleks, kita masuk di pertokoan, ruko-ruko banyaknya yang dijual, banyak rumah yang dijual. Apa yang menyebabkan demikian sebenarnya? Karena apalagi kalau memang itu tadi terjadi hubungan dengan pembiayaan, terjadi hubungan dengan pelaku yang perbankan terhadap pelaku usaha, maka itu menyebabkan ada kemampuan bayar yang sangat rendah. Kemampuan bayar yang sangat rendah karena diakibatkan oleh usaha yang tidak signifikan dalam proses pertumbuhannya atau proses transaksinya. Itu yang menyebabkan kondisi kan mau masuk pada di September, sudah anggaran perubahan sudah dilakukan, terus yang selanjutnya mulai terjadi realisasi serapan anggaran untuk mengoptimalkan dari seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka menormalisasikan kembali kegiatan aktivitas ekonomi tersebut. Nah, regulasi-regulasi yang diperkuat yaitu tadi agar memberikan keringanan-keringanan kepada masyarakat khususnya dalam hal yang terkait dalam perkembangan usahanya. Yang kedua, yang berikutnya adalah banyaknya karyawan-karyawan yang di PHK yang menjadi tingkat angka pengangguran naik, itu boleh dinormalisasikan kembali dalam hal menciptakan kembali lapangan-lapangan kerja yang dengan hal ini adalah perlunya ikut serta partisipatif pemerintah dalam melakukan hal-hal tersebut sehingga ekonomi bisa bergairah kembali dan kontraksi pertumbuhan ekonomi lebih bagus lagi.